Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, ibu-ibu, ustadzah, serta anak-anakku, para santri dari Muhammadiyah Boarding School Jetis Ponorogo. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang insya Allah tiada dari peserta majelis ilmu ini pulang ke rumah kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Baru saja kita menapaki tahun baru Masehi 2024. Tahun 2024 merupakan tahun yang boleh dikata istimewa bagi bangsa Indonesia, karena di tahun ini akan berlangsung perhelatan politik dalam rangka penyelenggaraan demokrasi. Kita tahu bahwa nanti pada tanggal 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Kemudian nanti bulan November insya Allah akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota.
Sehingga tahun ini kemudian sering disebut sebagai tahun politik. Pada tahun ini nanti akan terjadi pergantian pimpinan politik kita. Presiden akan diganti besok Oktober. Karena di Indonesia kan presiden maksimal 2 kali masa jabatan. Pak Jokowi sudah 2 kali masa jabatan. Jadi nggak bisa lagi maju menjadi capres. Dan berarti nanti Oktober akan ada gantinya. Hasil dari Pilpres besok tanggal 14 Februari 2024. Legislatif kita juga akan ganti, mulai dari DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, ya, kemudian DPR RI, semuanya akan berganti. Kepala daerah nanti juga setelah pemilu kada November 2024. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, saya baru kali ini mengenal Jetis Ponorogo. Kata orang nggak kenal maka nggak sayang, ya. Sebelum saya memulai materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya tadi sudah disebut oleh pembawa acara, Rahmat Mahmudi. Saya asli Kediri dan sampai dengan sekarang saya tinggal di Kediri. Pendidikan saya dari TK, SD, SMP, SMA di Kediri. Baru kemudian menempuh pendidikan tinggi baru di luar kota. Sarjana muda dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Malang tahun 88, kemudian menjadi sarjana S1 tahun 94 dari Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, kemudian dari S2 Magister Administrasi Publik tahun 1998 dari MAP UGM Yogyakarta. Itu latar belakang pendidikan saya. Kalau pekerjaan, saya pensiunan PNS pemerintah daerah. Namun profesi saya itu ngapunten, tidak satu. Jadi saya punya profesi ganda, satu sebagai PNS di birokrasi, kemudian menjadi dosen di Universitas Islam Kediri, UNISKA. Saya menjadi PNS tahun 83, mulai jadi capek itu 83. Lho kok wis suwe, nggih, pancene ya wis rada tuwir. Ngertos tuwir nggih. Tahun ini usia saya 60 tahun. Saya pensiun PNS, pensiun dini tahun 2019. Waktu itu karena aktivitas saya yang padat sehingga saya mengajukan pensiun dini. Sebetulnya sudah pengen pensiun 2017 tapi oleh kepala daerah belum dibolehkan, baru 2019. PNS-nya pensiun tapi dosennya masih jalan sampai dengan sekarang. Saya menjadi dosen di Universitas Islam Kediri sejak tahun 1999. Selesai menempuh S2 di UGM Yogyakarta. Saya menjadi dosen di UNISKA sampai dengan sekarang. Organisasi, saya menjadi pimpinan organisasi kemasyarakatan lokal di Kediri sana, yang mendorong pada upaya-upaya membentuk pemerintahan daerah yang baik. Saya punya organisasi yang saya dirikan bersama teman-teman tahun 2013. Namanya Gerakan Rakyat Menuju Kediri Lebih Baik.
disingkat GRMKLB. Itu tugasnya, misinya adalah melakukan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan lokal agar bisa menampilkan sosok birokrasi pemerintahan yang good and clean, baik dan bersih. Bersih dari apa? Bersih dari korupsi. Kita mengawal itu 2013, jadi sampai sekarang sudah 10 tahun usianya. Kemudian tahun 2021 bersama dengan saudara-saudara muslim di Kediri Raya mendirikan Pergerakan Umat Islam Kediri Raya, PUI Kediri Raya, yang misinya adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Karena di dalam keanggotaan itu kita tidak membatasi ini yang boleh menjadi anggota adalah dari harokah ini, dari organisasi ini. Kita mengenal di Islam itu kan banyak organisasi ya. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Irsyad ya. Ada Dewan Dakwah, ada Hidayatullah, ya, macam-macam yang selama ini karena perbedaan-perbedaan harokah, perbedaan-perbedaan organisasi itu kadang-kadang kemudian menjadi alat bagi yang tidak suka dengan Islam untuk diadu domba, dipecah belah. Jenengan ngerasakan apa mboten? Iya, kita merasakan sesama Islam yang mestinya itu adalah ikhwah, ya, bersaudara, tetapi karena ada pihak-pihak yang memprovokasi sedemikian rupa sehingga kadang-kadang sesama Islam sendiri akhirnya menjadi bermusuhan, ada konflik dan sebagainya. Kepentingan politik menyebabkan Islam menjadi tidak bersatu. Nah, berdasarkan pemikiran itulah maka di Kediri pada waktu itu 2021 kita mendirikan sebuah organisasi bernama Pergerakan Umat Islam Kediri Raya. Semua lintas harakom ormas itu ada di sana. Tetapi bukan ormasnya yang menjadi anggota, melainkan orang-orang dari berbagai ormas itu. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan berbagai harokah yang ada. Nah, Bapak dan Ibu, ukhuwah Islamiyah itu yang menjadi dasar pendirian PUI itu muncul ketika waktu itu ada rame-rame tentang RUU HIP Pancasila. Masih ingat? Tiba-tiba pemerintah ini membuat RUU HIP Pancasila, haluan ideologi Pancasila, yang katanya itu untuk mengokohkan pemahaman ideologi bangsa ini terhadap Pancasila, tetapi faktanya justru di dalam pasal-pasal dan ayat dari RUU HIP itu justru menunjukkan bahwa arah dari RUU HIP itu adalah mengganti Pancasila. Jadi ada misi terselubung dari RUU HIP itu. Mengganti gimana? Iya, di sana disebutkan muncul lagi istilah Pancasila bisa diperas menjadi Trisila, bisa diperas menjadi Eka Sila. Padahal itu sudah masa lalu, sudah dikubur, tidak dipakai, tapi mau dimunculkan lagi. Bahkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mau diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Iki apa meneh kan gitu. Nah, maka umat Islam yang peduli, umat Islam yang memahami tentang pentingnya kita mengokohkan ideologi Pancasila, karena perumusan ideologi Pancasila itu melibatkan ulama-ulama,
Bahkan kita meyakini Pancasila itu sesungguhnya manifestasi perwujudan dari nilai-nilai Islam, ya, dan seterusnya, sehingga kemudian ketika muncul RUU HIP yang ternyata adalah rencana terselubung dari rezim pemerintahan sekarang untuk mengganti Pancasila, itu kita tolak. Kita melakukan aksi penolakan. Waktu itu di Kediri Raya kumpul sampai 1.500-an masa melakukan penolakan itu. Nah, pasca kumpul itu, ketemu itu, yang sudah menyatu membuat pernyataan itu, kemudian berpikir kita sudah bersatu sekarang. Eman-eman kalau kemudian kita bubar lagi. Maka kemudian muncullah ide itu, bagaimana kalau kita membentuk suatu wadah persatuan umat Islam. Nah, lalu namanya apa? Kalau persatuan umat Islam kok kelihatannya statis, gitu. Maka persatuannya kemudian diganti pergerakan. Nah, riwayat munculnya pergerakan itu sebetulnya terinspirasi oleh Muhammadiyah. Yang mengusulkan waktu itu adalah Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Kediri, Ustadz Fanani Sumali. Waktu itu mengusulkan namanya biar dinamis dan kita ada giroh untuk pergerakan. Bagaimana persatuan itu ganti dengan pergerakan. Maka jadilah kemudian pergerakan umat Islam Kediri Raya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang masih berjalan. Misi dari PUI itu adalah untuk menyatukan umat Islam yang sering tercerai-berai oleh kepentingan-kepentingan, bahkan dicerai-beraikan oleh rezim yang tidak ingin Islam bersatu. Nah, misi pertama itu. Misi kedua adalah untuk mengawal pemerintahan ini agar tetap concern, tetap memperhatikan persoalan-persoalan kebangsaan dan persoalan keumatan. Karena kita menilai pada akhir-akhir ini di rezim ini sudah banyak kebijakan-kebijakan yang makin melenceng. Masih ingat tentang roadmap pendidikan nasional yang hendak menghilangkan pelajaran agama? Masih ingat? Siapa yang memunculkan itu? Pernahkah dimunculkan itu? Baru di rezim ini ada rencana agama itu dihapus dari pelajaran di sekolah. Luar biasa, kalau agama dihapus kayak apa negara ini? Ada pelajaran agama aja masih seperti ini, apalagi mau dihapus.